Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang ciri dan sifat hukum. Ciri hukum itu ada dua. Ya. Yang pertama ada perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi, harus ditaati oleh setiap orang. Ya. Sehingga dari kedua ciri hukum ini, kita bisa lihat bahwa setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan hidup masyarakat yang dinamakan kaedah hukum. Nah, tadi kita bicarakan bahwa yang pertama kaedah hukum itu cirinya adalah ada perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang. Ya, karena hukum memerintahkan pada setiap orang untuk patuh pada aturan hukum itu. Dan hukum memerintahkan pada setiap orang untuk dilarang melanggar aturan hukum itu sendiri. Kalau perintah dan larangan yang telah ditentukan oleh hukum tidak diindahkan oleh masyarakat atau anggota masyarakat, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi hukum. Ya. Apa sanksi hukumnya? Tergantung dengan hukum apa nanti yang dilanggar. Apakah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, atau administrasi negara? Kalau hukum pidana jelas, sanksinya adalah kita bicara pasal 10 KUHP. Di dalam pasal 10 KUHP dibagi menjadi dua. Ada hukuman pokok, ada hukuman tambahan. Hukuman pokok dimulai dari hukuman mati, kemudian hukuman sementara. Hukuman sementara ada hukuman seumur hidup, ada hukuman maksimal 20 tahun, ada hukuman kurungan, dan ada kurungan pengganti denda. Sementara hukuman tambahan berupa pertama, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang milik negara. Hukum perdata apa sanksinya? Kalau hukum perdata, sanksinya hanya bicara tentang ganti rugi berupa uang. Sedangkan kalau tata negara administrasi negara, sanksinya hanya berupa pencabutan hak tertentu. Misalnya hak kita sebagai warga negara untuk ikut dalam pilkada dicabut karena kita melanggar suatu aturan hukum. Hak kita untuk segera naik pangkat ditunda karena kita melanggar suatu aturan hukum. Ini kita bicara perintah dan larangan. Tapi kita harus ingat, di dalam ketentuan hukum perdata, kita mengenal satu ajas yang namanya ajas Anpulen Reh, ajas hukum pelengkap. Apa yang dimaksud dengan ajas Anpulen Reh atau hukum pelengkap? Di situ dikatakan bahwa ajas hukum yang menyatakan bahwa kita boleh tidak mengikuti aturan hukum yang telah ditentukan. Dengan catatan, kita harus membuat aturan hukum sendiri. Yang seperti apa contohnya? Kita lihat pasal 1477 KUH Perdata, 1581 KUH Perdata. Di dalam 1477 dikatakan bahwa ini mengatur tentang penyerahan dalam perjanjian jual beli. Di dalam 1477 dikatakan bahwa dalam perjanjian jual beli penyerahan dilakukan di mana barang berada pada saat perjanjian dibuat. Artinya apa? Kalau barangnya ada di suatu tempat, di rumah saya misalnya, transaksinya kita lakukan di sini. Maka berdasarkan ajas Anpulen Reh tadi, berarti Anda ngambil barangnya di rumah saya. Ya. Karena penyerahan dilakukan di mana barang berada pada saat perjanjian dibuat. Berarti Anda ngambil barang di rumah saya. Ini ketentuan hukum. Tapi ketentuan hukum seperti ini boleh tidak kita ikuti, boleh kita sampingkan. Bagaimana caranya? Kita membuat aturan hukum sendiri. Apa aturan hukum yang kita buat? Misalnya Anda minta supaya barangnya diantar ke rumah Anda. Kita sepakat, maka ketentuan undang-undang tidak kita pergunakan. Yang kita pergunakan adalah ketentuan hukum yang kita buat sendiri. Di dalam ini yang namanya melanggar perintah di dalam
undang-undang. Dalam hukum perdata boleh, karena kita mengenal ajas hukum pelengkap tadi. Sementara kalau di dalam hukum pidana, ya, tidak dikenal. Kita harus selalu patuh terhadap perintah dan larangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Artinya apa? Dalam keadaan bagaimanapun kita harus tetap patuh pada aturan undang-undang itu sendiri. Nggak ada alasan kita untuk menyangkal, menghindar dari sanksi yang akan diberikan oleh hukum di dalam ketentuan hukum pidana. Sebagai contoh misalnya, kalau A melakukan pencurian karena sangat terpaksa, dia butuh uang untuk memberi makan adiknya, sementara orang tuanya lagi sekarang di rumah sakit. Pada saat dia melakukan tindak pidana pencurian, tertangkap. Maka yang bersangkutan harus diproses secara hukum. Tidak ada alasan dia mencuri karena sangat terpaksa akan dibebaskan, nggak ada. Karena memang hukum jelas memberi perintah pada kita untuk mematuhi aturan hukum dan memberi larangan pada kita untuk melanggar aturan hukum. Kalau nggak itu jelas, ya kita akan dikenakan sanksi. Makanya kita harus patuh terhadap aturan hukum. Ini kalau kita bicara tentang ciri hukum. Kemudian sifat hukum. Sifat hukum itu intinya ada dua, mengatur dan memaksa. Mengatur agar supaya manusia hidup tertib di dalam masyarakat, memaksa manusia untuk mematuhi aturan hukum itu. Nah, sifat hukum ini tidak jauh kaitannya dengan ciri hukum tadi. Yang ciri-cirinya merintah dan melarang. Nah, di dalam sifat hukum ada dua, mengatur dan memaksa. Agar supaya pergaulan hidup di dalam masyarakat itu terwujud, ya, maka kaedah-kaedah hukum itu perlu memberi atau mengatur masyarakat agar hidup tertib dan memaksa warga masyarakat untuk patuh terhadap aturan hukum itu. Sifat mengatur dan memaksa ini, ya, yang ada di dalam hukum itu tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian. Pada dasarnya setiap orang harus patuh terhadap aturan hukum itu sendiri. Harus mentaati aturan hukum itu sendiri. Supaya ketertiban hidup di dalam masyarakat itu bisa terwujud. Ya. Tapi tadi saya katakan bahwa di dalam hukum, terutama hukum perdata, ya, hukum privat, bahwa sifat hukum yang mengatur dan memaksa ini tidak selamanya harus dipatuhi. Ya. Karena di dalam hukum perdata kita mengenal yang namanya ajas ampulan rek, hukum pelengkap. Aturan hukum yang mengajarkan bahwa aturan itu akan diberlakukan kepada kita apabila kita tidak membuat aturan hukum yang lain. Intinya kita bisa mengesampingkan aturan hukum itu. Yang seperti apa? Tadi sudah saya kasih contoh 1477 tentang penyerahan dalam perjanjian jual beli. Atau bisa kita lihat di pasal 1581. Ya, KUH Perdata. Di dalam pasal 1581 KUH Perdata itu mengatur tentang kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa. Di dalam pasal 1581 dikatakan bahwa si penyewa yang objeknya rumah, ya, si penyewa yang diwajibkan untuk melengkapi rumah sewa dengan perabotan rumah tangga. Artinya apa? Kalau Anda menyewa rumah saya dalam keadaan kosong, Anda harus melengkapi rumah saya dengan perabotan rumah tangga, menyediakan meja tamu, kursi tamu, meja makan, tempat tidur, lemari, dan seterusnya. Tetapi ketentuan hukum seperti ini boleh nggak kita ikuti, boleh kita simpangi. Gimana cara kita menyimpanginya? Kita buat aturan hukum sendiri. Ya.
Aturan hukum yang apa yang kita buat? Misalnya kita bersepakat bahwa Anda nyewa rumah saya tidak dibebankan dengan kewajiban apa-apa. Anda hanya mau nyewa rumah saya untuk tempat tinggal. Dan bagi saya tidak ada masalah. Ya. Yang penting bagi saya, rumah yang Anda sewa dari saya akan Anda gunakan sebagai tempat tinggal. Masalah Anda mau tidur di atas lantai, masalah makan dengan beralaskan daun, itu tidak masalah bagi saya. Yang penting rumah saya Anda sewa untuk tempat tinggal dan Anda bayar uang sewanya. Nah, ini yang dimasukkan dengan mengatur. Ya. Tapi tadi saya katakan di dalam hukum pidana sifatnya semuanya memaksa, doing re. Ya. Jadi kalau di dalam hukum pidana, begitu sengketanya naik atau sampai di ranah hukum, ya, mulai dari polisi, sebetulnya secara teori nggak boleh di stop, nggak boleh berhenti. Kasus itu harus selesai sampai ada putusan dari hakim yang inkrah, yang berkekuatan hukum tetap. Ya. Tapi di dalam prakteknya banyak terjadi ya, sengketa atau perselisihan, pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang itu tidak sampai ke meja hakim. Sudah cukup selesai di kepolisian atau di kejaksaan misalnya. Sekarang kita lihat ada peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020. Ya. Terhadap perkara-perkara yang nilainya tidak lebih dari 2,5 juta, jaksa berhak untuk menghentikan tuntutan dengan tentunya dengan didasarkan pada alasan-alasan yang sesuai menurut hukum. Ini sifat memaksa. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum ya akan dikenakan sanksi hukum. Karena kita tahu bahwa sanksi hukum itu tegas. Nggak ada kita kenal yang namanya kebal hukum. Orang melakukan tindak pidana nggak dihukum, nggak ada. Karena pada dasarnya setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi hukum. Ya. Apa sanksinya? Ya tadi. Kalau pidana kita bicara pasal 10 KUHP, kalau perdata, pelanggaran hukum perdata kita bicara tentang ganti rugi berupa uang, sanksinya. Dan kalau administrasi dan tata negara, sanksinya hanya berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak kita sebagai warga negara dicabut, tidak boleh ikut pilkada. Hak kita sebagai warga negara, sebagai pegawai, ditunda kenaikan pangkatnya karena memang kita jarang masuk kerja. Ya. Ini yang dimasukkan dengan sifat hukum. Ya. Jadi sifat hukum itu intinya ada dua, mengatur dan memaksa. Mengatur agar manusia hidup tertib di dalam masyarakat, memaksa agar supaya manusia mentaati aturan hukum itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi tujuan hukum dapat terwujud. Ya. Karena secara umum tujuan hukum adalah terciptanya ketentraman, kedamaian, keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan keadilan di dalam masyarakat. Ini yang dimaksud dengan sifat hukum.